Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azriel Marimawan. Ini bertanya kepada Bapak. Yang pertama, nama lengkapnya Bapak siapa, Pak? Firdaus Yunas. Tempat dan tanggal lahir? Semarang, 23 November 92. Alamatnya, Pak? Pedurungan Tengah 11. Nomor telepon? 0821 3654 01. Sekolah tempat mengajar? SD Negeri Mutiara Betul 03. Pengalaman mengajarnya Bapak? Pengalaman dari tahun 2019 sampai sekarang. Lanjut, apa latar belakang pendidikan Anda? PJKR S1 PJKR. Apakah Anda memiliki sertifikasi atau kualifikasi khusus dalam bidang pengajaran tertentu? Proses sertifikat. Selanjutnya, apakah Anda secara teratur mengikuti pelatihan atau workshop untuk meningkatkan keterampilan pengajaran Anda? Iya. Selanjutnya, bagaimana Anda mengidentifikasikan gaya pengajaran Anda, Pak? Mengidentifikasi. Ya, mendefinisikan. Ya. Gaya pengajaran ya gampang ya berdiferensiasi. Selanjutnya, apa strategi yang Anda terapkan untuk memastikan bahwa setiap siswa memahami materi pelajaran, Pak? Apa strategi Anda yang Anda terapkan untuk memastikan bahwa setiap siswa memahami materi pelajaran Anda? Pendekatan siswa ya. Terus ada juga tutor sebaya juga. Selanjutnya, bagaimana Anda menyesuaikan pendekatan pengajaran Anda untuk siswa dengan gaya belajar yang berbeda, Pak? Pendekatan siswa dalam pengajaran. Bagaimana Anda menyesuaikan pendekatan pengajaran Anda untuk siswa dengan gaya belajar yang berbeda, Pak? Pendekatan dalam pengajaran yang berbeda. Apa mau menyesuaikan ya pasti sesuaikan mas setiap siswa kan punya karakteristik masing-masing ya kita tinggal menyesuaikan saja. Gaya belajar berdiferensiasi itu mencakup keseluruhan materi gaya belajarnya untuk pendekatan ke siswa. Bagaimana Anda menciptakan lingkungan kelas yang mendukung saat pembelajaran? Yang penting asik dulu ya. Kalau kita sudah klop sama murid-murid, pasti murid-murid gampang untuk mengikuti pembelajaran. Ibaratnya kayak gampang diatur gitu ya, Pak. Jadi butuh pendekatannya dewi itu sebagai guru ya. Murid-murid itu harus tahu kita itu sebagai guru. Jadi nanti kan murid-murid paham bisa ngajeni. Apa strategi Anda untuk mengelola perilaku siswa yang tidak sesuai, Pak? Hukuman. Itu yang seperti hukumannya untuk yang hukumannya ya untuk siswa dari siswa untuk siswa.
itu kesepakatan bersama. Jadi ada perbedaan nggak, misalnya kalau siswa cowok itu hukumannya nggak gimana? Iya beda, Yang cowok sama cewek beda. Ya seperti disepakati cewek sendiri. Bagaimana Anda merencanakan dan melaksanakan disiplin di dalam kelas, Pak? Oke. Bagaimana Anda merencanakan dan melaksanakan disiplin di dalam kelas? Disiplin dalam kelas. Iya, kedisiplinan dalam kelas, Pak. Ya. Melaksanakan kedisiplinan dalam kelas. Iya. Ya kita harus memberi saran ya sama mahasiswa dalam pembelajaran itu. Nanti kalau kalian seperti ini, kalian mendapatkan sanksi apa yang perlu kalian lakukan. Ya cocok hapus apa ini pak, ya sepakati bersama-sama. Ya terus lagi bersama. Jadi anak-anak tahu kalau mereka salah, langsung melakukan itu. Bagaimana Anda berkolaborasi dengan rekan guru dan staf di sekolah? Kolaborasi. Dalam segi kedisiplinan, kalau dalam segi kedisiplinan biasanya saya yang bergerak disiplinan siswa. Untuk olahraga kan juga berperan aktif dalam menegakkan disiplin. Apa pendekatan Anda dalam berkomunikasi dengan orang tua siswa? Pendekatan buat grup mas. Oh, jadi setiap kelas ada Setiap grupnya, Bu. kelas ada grupnya. Bagaimana Anda menangani konflik atau tantangan komunikasi dengan orang tua atau rekan kerja, Pak? Apa? Bagaimana Anda menangani konflik atau tantangan komunikasi dengan orang tua atau rekan kerja, Pak? Ya, biasanya didiskusikan internal itu. Peristiwa seperti itu tuh tidak boleh keluar dari sekolah. Ya, harus selesaikan internal dengan bantuan kepala sekolah sebagai penengah. Bagaimana Anda menilai kemajuan siswa di dalam kelas Anda, Pak? Menilai kemajuan siswa Iya, dalam kelas. iya, betul. Kemajuan siswa dalam kelas ya menilainya dengan perkembangan siswa. Perkembangan siswa itu bertahap, Ada step by stepnya, gitu ya. step by step. Dari gerak dasar yang paling simpel sampai yang sulit, by step. Dari tingkatan bawah sampai atas ya, ibaratnya. Apa tindakan Anda jika siswa mengalami kesulitan belajar? Siswa mengalami kesulitan belajar, Iya. ya didekati, tanya permasalahannya apa, ya sulitnya di mana, pengennya apa. Nah dari situ nanti kita bisa meramu, oh anak ini tuh butuh seperti ini, pengennya seperti ini. Itu. Bagaimana Anda melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan kemajuan mereka? Pemantauan
Bagaimana Anda melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan kemajuan mereka, Pak? Melibatkan siswa. Iya. Penilaian dan pemantauan, Pak. Kemajuan siswa. Kemajuan siswa. Kalau penilaian pemantauan siswa mandiri itu ya dari rapor, dari nilainya. Kalau siswa ke siswa itu tadi itu Dan bagaimana Anda melibatkan siswa dalam proses penilaian melibatkan siswa dalam proses penilaian itu dengan tutor sebaya. tutor Tutor sebaya melibatkan siswa. dan pemantauan kemajuan mereka. Iya, iya. Dengan apa namanya tadi tutor sebaya itu, jadi kita ngajar ya bantu siswa yang pintar mengajari siswa yang kurang pintar, supaya kan kalau dia jadi temannya sendiri kan enak, tidak ada tekanan. Ada yang siswa malu sama gurunya, ada, tapi kalau sama temannya los. Apakah Anda terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan di luar jam sekolah? Iya. Iya, ekstra futsal. Futsal, ya? Bagaimana Anda berkontribusi pada komunitas dalam organisasi profesi dan masyarakat? Dalam koordinasi bermasyarakat, Berkontribusi pada kontribusi komunitas dalam organisasi, bermasyarakat. ya. Kalau kontribusi saya itu ya daerah RT ya, biasanya kalau di RT itu sering dimintai masukan untuk pengembangan daerah saya. Selanjutnya, bagaimana Anda mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran Anda, Pak? Oke. Bagaimana Anda mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran Anda, Pak? Pengajaran melalui media ya, yang gampang YouTube kita tampilkan contoh gerakan renang, kayak dada, nanti dasarnya apa, fundamentalnya apa, ya kan? Di YouTube itu sudah ada caranya seperti apa. Jadi anak-anak bisa belajar melalui paparan yang kita sediakan, melalui apa? Proyektor. Selanjutnya, apakah Anda memiliki ide atau pembelajaran berbasis proyek atau proyek inovatif yang telah Anda terapkan dalam kelas? Apakah Anda memiliki ide atau pembelajaran berbasis proyek atau proyek inovatif yang telah Anda terapkan dalam kelas? Inovatif ya, kita menggunakan media pembelajaran, alat bantu, PowerPoint, video, Selanjutnya, apa pemahaman Anda tentang konsep kurikulum merdeka, Pak? fleksibel. Selanjutnya, bagaimana Anda menjelaskan karakteristik utama dari kurikulum merdeka kepada siswa, Pak? Karakteristik utama kurikulum merdeka pada siswa. Ya, kalau kurikulum merdeka itu kan pembelajaran
pakai nih plan B, plan C, dan seterusnya, supaya siswa itu paham, supaya siswa itu kamu memahami. dia gampang memahami, supaya siswa itu minat. Yang penting itu siswa udah minat olahraga itu kita sudah bisa masuk dalam pembelajaran. Bagaimana Anda menerapkan fleksibilitas kurikulum untuk menyesuaikan kebutuhan dan minat siswa di kelas, Pak? Meningkatkan Bagaimana Anda menerapkan fleksibilitas kurikulum untuk menyesuaikan kebutuhan dan minat siswa di kelas? kurikulum merdeka fleksibel kan? Ya, Ya kita tinggal ganti metodenya aja, metode pembelajarannya diubah gitu ya. diubah. Diubah tempat aja. Misalkan kita pakai metode A, ada separuh siswa yang bisa tanggap, nah separuh siswanya kita pakai metode lain. Bagaimana Anda memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, Pak? Memfasilitasi sarana dan prasarana ya, anak-anak kalau sudah tahu alat, wah dia itu senang. Dia dolanan itu Ya, pengenalan alat. pengenalan, iya pengenalan alat. Kalau anak-anak sudah bisa cara menggunakannya kan anak-anak kan tinggal gerak aja itu, tinggal praktek. Yo kamu mempraktekkan ini. Selanjutnya, bagaimana Anda mengintegrasikan teknologi dalam proses pengajaran sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka, Pak? Mengintegrasikan teknologi dalam proses pengajaran sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka. Pembelajaran mengintegrasikan Teknologi dalam proses pengajaran. Dia menggunakan PowerPoint, terus apa namanya ya, video-video tadi untuk media sebagai pembantu kita untuk bahan pembelajaran. Apa jenis sumber belajar digital atau platform pembelajaran yang sering Anda gunakan, Pak? YouTube. Selain YouTube, kayak platform yang paling ya YouTube aja gitu. apa namanya situs apa masih kamu aja PLN. Bagaimana Anda melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan kemajuan mereka, Pak? Melibatkan siswa Ya, dalam melibatkan siswa dalam mendukung kurikulum merdeka, Pak. melibatkan siswa dalam kurikulum merdeka. Pak. Melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan kemajuan mereka, Pak. Melibatkan siswa melibatkan siswa ya tutor sebaya itu ya kita minta bantuan kepada siswa yang pintar itu untuk mengajari anak-anak yang kurang mahir. Selanjutnya, apakah Anda menggunakan metode penilaian formatif dalam mendukung kurikulum merdeka, Pak? Ya,
itu bisa atau tidak dalam melakukan apa, atau bisa atau tidak dalam materi ini. Misalkan materi apa mau renang, nah normatif nih paling ora bocah-bocah ya ini gerak dasar renang, apa contoh gaya renang apa saja. Anak-anak kalau kayak kita kasih pertanyaan pemantik seperti itu, mereka bisa jawab, itu juga termasuk formatif. Jadi kita tinggal melanjutkan, nggak perlu menjelaskan lagi ya. Bagaimana Anda berkolaborasi dengan rekan guru dalam merancang dan melaksanakan kurikulum Merdeka? Ya, kolaborasi sama guru pasti itu dilakukan di awal tahun. Sebelum awal tahun ya kita merancang kurikulum untuk kita share ke orang tua, kita share ke ya untuk pedoman sekolah, dalam 1 tahun atau 2 semester itu mau melakukan kegiatan apa saja. Apa pengalaman Anda dalam pengembangan profesional kolektif untuk mendukung kurikulum Merdeka, Pak? Profesional kolektif ya. Untuk mendukung kurikulum Merdeka, Pak. Contohnya Apa? profesional kolektif dalam mendukung kurikulum Merdeka ya, workshop itu juga mendukung kurikulum Merdeka juga, menambah pengetahuan, menambah wawasan kolektif. Selanjutnya, apa tantangan utama yang Anda hadapi dalam menerapkan kurikulum Merdeka, Pak? Tantangannya dalam menerapkan kurikulum Merdeka, tantangannya kita harus dapat berinovasi, harus ini apa, harus berinovasi untuk kurikulum Merdeka, untuk pembelajaran berinovasi, banyak inovasi yang harus kita siapkan supaya untuk menarik minat anak-anak belajar. Selanjutnya, bagaimana Anda mengatasi atau merespon tantangan tersebut, Pak? Menanggapi atau merespon Tantangan tersebut ya workshop menambah pengetahuan. Bagaimana Anda mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran sesuai dengan semangat kurikulum Merdeka, Pak? Aktif siswa ya, aktif siswa kita bisa menggunakan metode diferensiasi ya. Minat siswa itu akan tersaring di situ. Siswa pengen apa, kita tinggal memfasilitasi, mengarahkan. Selanjutnya, bagaimana Anda mendukung pengembangan karakter siswa melalui P5 selama pembelajaran? Siswa selama P5 Ya, anak melakukan permainan sendiri ya. belajar di lapangan sendiri. Iya, misalkan kita sudah latihan
pembelajaran berat dasar nih, terus kita lanjut ke berat yang lebih kompleks. Otomatis kita kan misalkan kita habis latihan passing sepak bola, shooting, latihan dribbling, selanjutnya kita harus game. Ya, betul. Game ya, dimana game itu semuanya siswa berkontribusi, ada yang buat lapangan, jadi wasit, jadi hakim garis ya. Anak-anak tahu olahraga sepak bola itu dilakukan berapa menit dalam pertandingan, itu termasuk P3 dalam olahraga. Selanjutnya, bagaimana Anda melibatkan orang tua dalam mendukung implementasi kurikulum Merdeka, Pak? Orang tua dalam mendukung implementasi Merdeka ya, yang namanya kurikulum Merdeka itu mulai lagi. Bagaimana Anda melibatkan orang tua dalam mendukung implementasi kurikulum Merdeka, Pak? Iya, contohnya Berarti kalau sekarang kan orang tua yang saya tahu kan, kok ini kok semakin kepakai kurikulum Merdeka kok semakin tambah susah pelajarannya. nah, Rata-rata kalau orang tua ada yang bilang seperti itu, kita sosialisasi dulu nih kurikulum Merdeka itu seperti apa. Di awal semester kurikulum Merdeka itu seperti ini loh Bapak Ibu, nanti kita pakai kurikulum Merdeka, nanti ada seperti ini, misalkan ada kegiatan seperti ini, kegiatan seperti ini, kegiatan seperti ini, itu sudah dirangkum jadi makanya kalau sekarang yang orang tua ya. kurikulum Merdeka ini kok tambah susah, tugasnya tambah banyak, ke SD aja ke SMP tugasnya gini-gini. Ya kalau kurikulum Merdeka itu harus lebih banyak di literasi Mas. Kalau pelajaran biasa ya, banyak di literasi ya. Soal-soal sekarang aja menganjurkan untuk anak itu dapat literasi, panjang-panjang soalnya. Iya. Tapi kalau tugas enggak tulang, Enggak gitu. karena sekolah sudah sampai siang, Iya. sampai sore ya, terus ada kegiatan-kegiatan lain. Ya kalau anak dibebani tugas itu enggak sampai seperti itu. Apakah pertanyaan terakhir, apakah Anda memiliki strategi khusus untuk berkomunikasi dengan orang tua tentang perkembangan anak mereka, Pak? Lewat strategi khusus pengembangan anak ya lewat rapotan. Kalau rapot itu nanti anak-anak orang tua akan dikasih tahu perkembangan anak ini seperti apa, kekurangannya seperti apa. Nah itu. Ya, betul. Terima kasih Bapak. Soal terakhir tadi penutupan untuk dari saya, terima kasih banyak sudah mengasih waktunya buat saya mewawancarai guru penjas, dan kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.